Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kedua untuk mata kuliah estimasi biaya. Hari ini kita akan lanjutkan ke temanya adalah labor analysis. Kenapa ini labor ini dibahas pertama? Karena dalam sebuah komponen biaya ya, kalau teman-teman menghitung berapa sih harga sebuah produk begitu ya, harga sebuah produk apapun itu, seringkali labor ini menjadi sesuatu yang terlupakan gitu. Jadi saya juga sudah cek di tugas teman-teman sebelumnya, ada yang menghitung mengenai tekstil, ada yang menghitung mengenai pembuatan kerupuk gitu. Dan itu yang difokuskan adalah di material. Nah, jadi padahal untuk mengolah material ini menjadi sebuah produk yang bisa dinikmati oleh customer, itu di situ ada komponen labor ya. Jadi memang ada 3 hal yang penting ya kalau dalam sebuah produk ya, mengestimasi biaya produk begitu. Yang pasti adalah labor, material. Kalau material pasti kalian sudah pasti menghitung berapa harga produk ini, pasti langsung yang dihitung material. Terus yang ketiga adalah jangan lupa ada overhead. Overhead itu adalah biaya lain-lain yang juga mendukung komponen sebuah harga produk begitu ya. Misalnya kalau yang overhead itu nanti kita bahas tersendiri. Ini di spoiler aja, overhead itu misalnya kayak lampu, air, listrik, seperti itu ya. Jadi nggak langsung ada dalam produk itu, tapi kalau nggak ada itu nggak bisa jadi produknya. Seperti itu. Oke, ini kita fokus ke labor analysis. Di sini kita akan membahas labor and labor cost ya, bagaimana menghitung biaya tenaga kerja, kemudian jam kerja tenaga kerja. Terus di sini ada beberapa metode untuk menghitung time study dan work sampling. Nah, ini untuk tahu sebenarnya berapa sih standar waktunya kalau untuk membuat sebuah produk tertentu seperti itu. Ada 2 yang bisa dipelajari, itu adalah time study dan work sampling ini. Oke, wages and fringe benefit ini adalah upah ya yang sifatnya harian, ataupun kalau untuk menghargai seorang tenaga kerja itu biasanya ada selain upah biasanya ada saku, misalnya pas hari raya ataupun yang lain-lain ya. Jadi ada tambahan lembur dan lain sebagainya. Ada insentif yang bisa juga untuk dibayar. Oke, jadi di labor atau tenaga kerja ini nanti ada yang namanya direct labor. Direct labor ini tenaga kerja yang benar-benar bersentuhan langsung dengan produk yang dihasilkan ya. Jadi di sini ada operator, atau kalau produknya itu berupa produk assembly yang tinggal merakit-rakit aja gitu. Misalnya kalau bikin botol ini ternyata nggak sejak awal nggak pakai injection molding atau proses manufaktur yang lain, tinggal ngerakit-rakit aja, maka di sini peran assembly worker ini justru yang utama di situ. Seperti itu. Jadi dia benar-benar touch the product ya. Jadi benar-benar megang produknya itu. Kemudian involve with changes ya, jadi menambah value dari produk itu. Jadi kalau gampangannya perlu ditanyain ini, si orang ini ada hubungannya enggak sama produk itu, menambah value enggak sama produk itu. Kalau iya berarti dia direct labor. Kalau yang enggak, contohnya apa? Contohnya misalnya security, satpam gitu ya. Dia kan kalau di sebuah pabrik nggak benar-benar ya berkontribusi ya menjaga keamanan, tapi nggak benar-benar berkontribusi langsung pada produksi produknya, seperti itu kan. Terus
misalnya CEO-nya dan lain sebagainya, dan beberapa orang yang tidak terlibat langsung ya, nggak involved with the changes ini ya. Kalau nggak ada orang itu juga produknya nggak berubah, maka itu bukan direct labor. Nah, kalau yang nggak ada orang itu produknya nggak berubah, maka dia masuknya ke indirect labor atau tenaga kerja yang tidak langsung ya. Udah dicontohkan tadi. Terus yang di sini ada typist ini juru ketik ya, atau di bagian sekretariat kayak gitu. Nah, itu juga nggak ada kontribusi langsung untuk perubahan sebuah produk itu. Kemudian bagian production control yang bagian ngecek kualitasnya, dia cuma ngecek kualitasnya aja, kalau ada reject dibenerin, kalau nggak ada lanjut, tapi nggak langsung berhubungan sama produknya itu ya. Nah, orang-orang yang tidak berhubungan langsung ya, yang dia hanya berupa support untuk direct labor, itu nanti masuknya biayanya adalah biaya overhead. Ya, jadi overhead ini adalah biaya support yang tidak mempengaruhi langsung atas terjadinya produk. Ya. Nah, biasanya direct labor ini sekitar 15% dari product cost. Ya, ini hitung-hitungan biasanya aja. Kalau misalnya nggak ngitung yang detail, rata-rata ini dia mengambil 15% dari direct cost. The reality of finding the lower cost of labor means that there are no national boundaries, and productivity of labor is a deciding factors as to domestic or international manufacturing. Ya, ini kadang menjadi pilihan ya bagi perusahaan untuk memilih tenaga kerja yang paling murah, dan di situ akhirnya nggak ada national boundaries. Kalau ternyata yang paling murah di China, ya udah banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk investasi di sana, bikin produknya di sana, karena di sana memang tenaga kerja ini benar-benar murah ya, dan produktivitasnya tinggi. Artinya nggak ada hari libur, terus jam kerja per hari itu bisa sampai 12 jam per harinya kayak gitu. Nah, dan di sana lebih murah. Ini yang akhirnya jadi beberapa perusahaan itu seperti meliriknya ke sana seperti itu. Kemudian outsource product manufacturing and sometimes development and engineering where labor is cheap. Ya, kadang-kadang perusahaan juga mengambil pilihan untuk outsource ya. Jadi kalau yang tetap itu misalnya 100 gitu. Nanti kalau misalnya peak season dia outsource aja, hire orang lagi kayak gitu modelnya. Intinya gimana caranya, di situ ada beberapa alternatif memang untuk meng-hire tenaga kerja yang dari sisi perusahaan itu pinginnya pasti yang paling murah ya, yang paling efisien. Nah, tapi tetap perlu diatur juga oleh undang-undang ya, ketenaga kerjaan, gimana biar labor ini tetap sejahtera, dilindungi hak-haknya gitu ya. Jadi nanti kalau ada kecelakaan misalnya ketika bekerja itu ya harus dikasih asuransi dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk biaya-biaya yang perlu disiapkan untuk menyiapkan labor ini atau tenaga kerja ini. Oke, jadi kita kembali ke cost of product ya, bagaimana biaya dari sebuah produk itu memang ada dua, memang yang paling besar itu adalah material, kemudian time utilized in the facilities, jadi waktu yang diperlukan ya, apakah itu waktu di di alatnya, berapa jam alat itu bekerja, mesin-mesin itu bekerja, dan berapa jam labor ini bekerja. Kemudian workers itu dibayarnya gimana? Ada beberapa cara juga ya bagaimana untuk membayar tenaga kerja. Mungkin di beberapa tempat ada yang berupa wages. Wages ini upah per jam. Jadi upahnya itu harian, bukan bulanan.
Jadi lihat dulu dia berhasil produksi berapa kayak gitu. Nanti dicek dulu di akhir gitu ya, dia berhasil menyelesaikan berapa produk atau berapa lini produksi, baru itu nanti yang dibayar. Fringe benefit atau other compensation, jadi berupa benefit tambahan gitu ya, kalau misalnya lembur atau kompensasi, misalnya marketing punya target sekian, terus kemudian dia bisa lebih dari itu, maka ini juga bisa mendapatkan kompensasi lebih. Kemudian ada equipment cost. Equipment cost ini adalah biaya peralatan. Ya, antara lain biaya modal, capital cost, sama operating cost, including maintenance, termasuk maintenance. Consumables ini biaya-biaya yang terkait, pokoknya terkait peralatan lah ya, yang equipment itu. Therefore, it is necessary to have an idea the amount of time an operation should take in order to monitor and control the productivity of the work center. Ya, jadi kalau intinya di sini memang ada dua faktor yang paling besar ya, material sama waktu. Waktu itu waktu mesinnya bekerja sama waktunya tenaga kerja. Ya, terutama tenaga kerja yang memang dia itu dibayar per waktu jam kerjanya dia. Kayak gitu. Nah, akhirnya kita memang perlu mengontrol berapa waktu operasi untuk memonitor dan mengontrol productivity. Jadi kita harus tahu productivity-nya juga ya, standarnya itu seberapa, sehingga itu bisa kita jadikan patokan. Ya, jadi misalnya kalau kontrak di awal, nah ini sehari harus bisa memproduksi misalnya 10 pieces, 100 pieces, atau berapa ton, atau berapa kilo, tergantung satuannya. Oke. Kemudian untuk menentukan biaya in production itu bisa kita lihat dari historical cost records ya. Jadi dari catatan accounting atau shop records. Ya, kalau misalnya yang kemarin, catatan-catatan yang kemarin untuk belanja ini habis berapa sih? Nah, jadi catatan yang bulan-bulan kemarin, tahun-tahun kemarin itu atau dari accounting ini ya, dari laporan akuntansinya itu bisa kita jadikan dasar untuk penentuan biayanya. Kemudian menghitung waktu operasi. Jadi bisa juga dengan menghitung waktu operasinya. Berapa lama waktu operasinya, terus jadi berapa buah, kayak gitu ya produknya. Nah, akhirnya ini perlu untuk menghitung clock time versus productive time. Jadi ini bedanya antara waktu dengan waktu yang produktif ya. Jadi kadang-kadang orang jam kerjanya 8 jam, tapi waktu produktifnya apakah benar-benar 8 jam itu? Nah, seringkali tidak kan. 8 jam itu biasanya diisi dengan ya siap-siap dulu, istirahat, terus ada makan, ada ke kamar mandi dan aktivitas lain itu nggak boleh dihitung kan harusnya. Jadi benar-benar yang produktif itu yang dihitung sebenarnya. Untuk pembuatan produksinya. Tapi untuk keseluruhan perusahaan harus memberikan allowance untuk kebutuhan dasar ya, kayak waktu-waktu istirahat dan lain-lain itu kan memang kebutuhan dasar, mau nggak mau harus begitu semua orang, maka itu juga perlu ditambahkan ya. Jadi kalau misalnya waktu produktifnya 6 jam, allowance-nya berapa? 2 jam, berarti dihitung 8 jam. Nah itu bisa menghasilkan berapa unit atau berapa pieces kayak gitu ya, atau kalau project berapa hari kayak gitu, karena itu sangat mempengaruhi gitu ya. Ya kan, misalnya kalau bikin rumah ya kita manggil tukang misalnya. Nah,
Ketika kita mengestimasikannya itu meleset, itu pasti biayanya akan tambah besar kan. Ya, jadi misalnya satu rumah ini kita anggap seminggu gitu, 7 hari. Biaya tukangnya berapa kalau di tempat kalian? Anggap aja 100.000 gitu ya, biar gampang ya. Berarti biaya untuk membuat rumah ini 700.000 ya dalam waktu seminggu. Tapi ternyata salah perkiraan waktu, ternyata bukan seminggu tapi 10 hari, jadinya 1 juta. Nah itu kan berarti terjadi kesalahan, karena terjadi kesalahan menghitung waktu, akhirnya juga terjadi kesalahan untuk mengestimasi biaya gitu ya. Jadi biaya ini sangat penting hubungannya dengan waktu ini sangat penting hubungannya untuk menghitung biaya ya. Termasuk juga misalnya ada sebuah catering gitu misalnya, terus ada pesanan wisuda UISI gitu ya, biasanya dia ordernya cuma 500-an, tapi pas wisuda itu ketambahan berapa anak wisuda, sekali wisuda itu ya 500, belum lagi orang tuanya dikali 3 berarti ya, berarti 1.500. Nah berarti dia juga harus bisa mengira-ngira kalau dalam satu pesanan itu misalnya dalam waktu 2 hari dia bisa nggak untuk memproduksi 1.500 itu. Nah kalau nggak bisa, yang dilakukan biasanya apa? Biasanya meng-hire tenaga kerja juga gitu ya, atau outsource. Gimana caranya biar bisa target waktu ya, waktunya bisa sesuai target. Nah kemudian akhirnya dia harus mengeluarkan sejumlah biaya lagi untuk hire. Nah tapi intinya di sini tenaga kerja, waktu itu juga sangat 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 berpengaruh terhadap penentuan biaya gitu ya. Kemudian untuk menentukan biaya ini juga dipengaruhi oleh propose produk ya, produk yang dipropos atau yang diusulkan, yang mau dibuat ini apa. Nah ini perlu untuk diestimasi ya. The historical and accepted method for determining job times is to perform some type of work measurement, time study and work sampling. Ya, jadi tadi di sini waktu turut mempengaruhi biaya ya. Jadi nanti ada beberapa metode untuk mempelajari waktu untuk memproduksi sebuah produk. Nah ini ada 2, ada time study dan ada work sampling. Nah nanti labor cost itu adalah waktu dikalikan dengan upah. Jadi kalau waktunya tadi 7 hari, upah per harinya 100.000 ya 700.000 ya. Terus kalau waktunya 1 bulan full 30 hari, upah per harinya 100.000 ya berarti 3 juta kayak gitu ya. Jadi menghitungnya dengan hari. Kadang kalau di tingkat operator ya, ini biasanya labor cost ini di tingkat operator atau orang-orang yang langsung berpengaruh ke produk, itu memang menghitungnya dengan waktu ini. Jadi kalau misalnya dia nggak masuk sehari, ya udah berarti dikurangi upahnya kayak gitu ya, bukan yang masuk nggak masuk dapatnya sama, itu enggak. Jadi kalau di labor cost atau di yang direct labor ya, utamanya operator, itu memang waktu ini sangat sangat mempengaruhi ya. Kadang di SDM itu kalau misalnya itu tadi bukan hanya nggak masuk ya, telat aja dia udah ngurangi waktunya. Jadi kalau telat itu biasanya ada pengurangan upahnya per hari seperti itu. Kemudian di sini ada jam kerja ya, didefinisikan sebagai satu pekerja bekerja untuk 1 jam. Terus labor year tinggal dikalikan aja berapa jam kali berapa minggu. Terus yang bulan tinggal dibagi 12 gitu ya. Jadi time working not time at work ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan.
Oke. Oke, ini udah dijelaskan tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita mempelajari waktu kerja atau standar kerja. Kenapa sih kita kok harus mempelajari standar waktu gitu ya? Nah, ya, ini ceritanya sejak sampai di abad ke-20 gitu ya. Berarti baru-baru ini aja engineering management philosophy itu menemukan bahwa worker productivity atau produktivitas tenaga kerja itu bisa diimprove by financial work incentive. Jadi ada penelitian dan itu kayaknya benar sampai sekarang masih relevan ya. Itu uang atau insentif ya, itu bisa mempengaruhi produktivitas orang bekerja, ya kan? Jadi kalau misalnya orang itu dibayar bukan dengan produktivitasnya, artinya orang yang malas nggak pernah masuk sama yang rajin banget sampai lembur-lembur itu dibayar sama, maka yang terjadi apa kira-kira? Yang terjadi yang rajin itu jadi malas, yang malas tetap malas. Akhirnya produktivitasnya menurun, ya kan? Nah, akhirnya baru-baru aja ini baru di abad ke-20-an ini tahun 2000-an ya berarti ya. Itu baru ditemukan bahwa sekarang ini upah atau insentif itu berdasarkan produktivitas. Jadi orang yang bekerjanya lebih dari standar ya, jadi standarnya segini, jam 4 selesai, kemudian jam 4 itu dia bisa menghasilkan kerjaan segini, tapi ketika kerjaannya lebih banyak maka dia juga dibayar lebih banyak ya, hasil karyanya lebih banyak, dia mendapatkan hasil lebih banyak juga daripada yang kurang tadi. Nah itu akan membangkitkan gitu ya, akhirnya merasa di challenge, merasa tertantang, terus akhirnya jadi semangat untuk bekerja lebih seperti itu. Nah, more production, more pay ya. Jadi kamu bisa lebih produktif enggak? Kalau lebih produktif berarti gajinya lebih banyak gitu ya. Nah, ketika seperti itu maka dibutuhkan fair standar ya, standar yang benar-benar fair ya, artinya bukan standarnya orang yang sangat yang high level gitu, akhirnya susah untuk dikejar sama bawah-bawahnya gitu, akhirnya bikin nggak semangat lagi. Aduh, ternyata nggak bisa terkejar, ternyata nggak bisa, kita untuk mencapai itu tuh kayaknya susah, nggak mungkin bisa, akhirnya ya wes lah nggak usah bagus-bagus banget gitu. Jadi standar itu artinya mayoritas orang itu pasti bisa melakukan itu ya, jadi hanya sedikit mungkin yang bisa lebih dari standar atau hanya sedikit juga yang kurang dari standar. Kemudian di sini ya, leads to other problems, manajemen vs worker standard. Ya, ini dilema ya. Kalau manajemen tuh pengennya standarnya tinggi, worker itu standarnya ya standar menengah kayak gitu. Nah, ini kita mempelajari standar ini untuk tahu sebenarnya berapa sih standarnya. Sehari itu orang bisa mengerjakan apa kayak gitu ya. Kalau operator dia harus bisa menyelesaikan pekerjaan apa. Kalau yang di bagian produksi dia harus memproduksi sehari ini standarnya berapa, 100 gitu misalnya, 1000 per hari. Nah, harus tahu standarnya. Nah, tadi insentif, non-incentive worker were not solely motivated by money. Jadi perlu tahu standar time ya, harus tahu standar time-nya berapa. Nah, standar itu nanti yang digunakan untuk mengestimasi ya. Jadi kita bisa mengestimasi kalau perusahaan ini punya target, perusahaan pasti punya target ya, pasti punya target berapa produksinya dan sebagainya. Nah, berarti kita bisa mengestimasi kebutuhan orangnya atau kebutuhan waktu yang diperlukan ya. Jadi kalau misalnya
tadi tiba-tiba ada pesanan 1.500 yang buat wisuda tadi, nah itu tahu oh ternyata 1.500 ini nggak bisa dikerjakan oleh orang yang existing ini, orang yang sekarang harus nambah orang kayak gitu misalnya. Nah itu kalau tahu standarnya. Nah, untuk tahu standar ini ada hubungannya juga dengan ergonomik ya, ada kaitan. Ini saya bahas sekilas aja, nanti kita bisa mempelajari ergonomik dengan lebih dalam. Jadi intinya ergonomik ini adalah studi interrelationship of humans in both physical and psychological aspect and the equipment and tools needed to perform some operations. Ya, jadi ergonomik ini dia mempelajari hubungan antara manusia, antara fisiknya, psikologisnya, dan hubungannya sama pekerjaan yang menggunakan mesin atau tools apapun ya, yang itu ada kaitannya sama operasi. Nah, kita mempelajari ini biar nanti ketika menetapkan standar itu bukan yang kerja Rodi ya, atau Romusa atau apapun itu ya istilahnya ya, bukan berarti ingin memeras tenaga kerja dengan dengan tidak manusiawi, dengan dia harus bekerja maksimum terus bayarannya ya sehari dibayar dengan standar, tapi di sini memperhatikan juga faktor manusianya. Apalagi di era sekarang udah banyak undang-undang ya. Jadi misalnya kalau di internasional tuh ada yang namanya OSHA ini, Safety and Health ini ya, Organization Safety and Health. Nah kalau di Indonesia juga ada undang-undang tenaga kerja yang itu menjamin bahwa ya memang perlu diatur bagaimana memperkerjakan orang kayak gitu. Kemudian di sini ada beberapa isu yang dipelajari seperti motion injury repetitif ya, kecelakaan yang berulang, kemudian isu hukum, isu finansial. Nah, di sini injury prevention cost less than injuries. Artinya biaya-biaya yang prevent, yang artinya untuk mempersiapkan agar terhindar dari injury itu akan tetap lebih sedikit dari injury itu sendiri, kecelakaan itu sendiri ya kan. Kalau udah kadung terjadi kecelakaan misalnya karena terlalu tinggi beban kerjanya, orangnya misalnya sampai sakit, nah akhirnya kehilangan tenaga kerja itu, maka akan semakin nggak jadi untung gitu kan, perusahaan akan tambah buntung gitu, tambah rugi ya. Selain kehilangan tenaga kerja, belum lagi nanti kalau di demo, belum lagi kalau ada isu sosial bahwa perusahaan ini tidak memanusiakan manusia gitu ya. Terus akhirnya brandnya akhirnya tercemar dan lain sebagainya. Tambah yang awalnya pengen hemat, akhirnya jadi tambah banyak lagi gitu ininya, besaran biaya yang harus dikeluarkan. Nah makanya kalau dalam ergonomi ini sebenarnya mata kuliah ergonomi ya untuk mempelajari time study and work sampling ini. Nah ini sekilas aja. Jadi mempelajari time study ini caranya adalah dengan menghitung waktu standar ya, menghitung waktu standar. Jadi kita nanti menghitung ya dari sebuah pekerjaan tertentu itu waktu standarnya berapa. Nah manfaatnya ketika kita mempelajari menghitung belajar time study ini, jadi sebelum tahu waktu standarnya kita bisa justifikasi for methods improvement ya. Jadi kita bisa tahu misalnya ini kok terlalu lama ya sebuah produksi ini gitu, ternyata bisa jadi nanti ada yang salah gitu, bisa jadi ada yang non value added activity-nya banyak. Non value added activity itu kayak waktu yang sia-sia, misalnya kayak antri, menunggu, terus penataan layout produksinya yang berantakan, akhirnya orang itu harus nyari-nyari dulu. Nah itu juga akan makan waktu, bikin stres dan waktunya semakin panjang. Nah
Ya, bisa jadi dengan time study ini akhirnya kita nanti menemukan metode yang paling optimal dalam sebuah proses produksi. Kemudian untuk mengurangi biaya operasi juga, karena tadi ya waktu itu sangat terkait dengan biaya, atau kalau dalam hal ini adalah operation cost ya, biaya operasi. Kalau misalnya kita bisa memperbaiki waktunya, bisa lebih cepat misalnya dengan cara memperbaiki metodenya, maka otomatis biaya operasinya juga ikut akan tereduksi, otomatis akan terkurangi gitu ya. Yang tadinya butuh 2 jam jadi 1 jam. Awalnya butuh 2 hari, ternyata ketika metodenya dibenerin ternyata cuma butuh 1 hari. Ternyata yang 2 hari tadi banyak hal yang metodenya yang nggak benar, yang salah, seperti yang sudah disebutkan tadi ya, metodenya salah. Terus bisa juga dengan time study ini kita mengimprove engineering design ya, proses desain engineeringnya ya, permesinannya dan lain-lain. Juga yang terakhir ini information of managing productivity. Jadi ketika tahu standarnya, ketika tahu mempelajari waktu-waktu, itu akhirnya kita bisa tahu produktivitasnya tenaga kerja itu seperti ini. Dia bisa produktif itu 6 jam per hari atau 1000 unit produk per hari kayak gitu. Ya, atau kalau produknya misalnya mobil atau sesuatu yang perakitan yang di situ banyak komponen, misalnya satu lini produk 10 unit kayak gitu, 10 unit mobil per hari kayak gitu. Jadi produktivitas tuh tahu produktivitasnya ya, produktivitasnya. Oke. Jadi prosedurnya untuk time study ini ya, yang pertama method analysis and improvement. Yang pertama kita lihat dulu kira-kira metodenya udah bener nggak, perlu ada improvementnya nggak kayak gitu ya. Apakah layoutnya itu kacau, akhirnya dia bolak-balik yang nggak value added gitu, yang itu cuman membuang waktu, yang sebenarnya harus nggak perlu ditunggu kayak gitu ya. Terus merecord info tentang operasi ya, jadi kita nanti bisa gambarkan ya. Nah, bisa jadi dalam sebuah proses operasi ya, misalnya di sini ada yang saya ambil dari teman-teman tadi aja ya, ada yang jualan kerupuk. Bentar, ini biar warnanya. Oke. Saya ambil pulpen dulu ya. Ya. Di sini tadi ada yang jualan kerupuk. Nah, kita cek dulu prosesnya membuat kerupuk itu gimana sih. Misalnya pertama dijemur ya, habis dijemur dia digoreng, habis digoreng ditiriskan gitu ya, habis ditiriskan di packing gitu ya misalnya. Nah, ini dijemur ini dia di mana posisinya, berapa lama untuk waktu penjemurannya. Nah, untuk menggoreng ini prosesnya apa aja? Misalnya pertama memanaskan dulu kan, memanaskan kompor, dan wajannya itu ya. Terus baru nanti siap mengambil hasil jemuran ini untuk digoreng. Terus ditiriskan. Setelah ditiriskan ini ada waktu menunggu ya, menunggu ya, dia udah kering gitu, udah tiris gitu ya, terus siap untuk di packing. Nah,
Coba dilihat lagi untuk sebuah proses ini apakah ada yang bisa diimprove ya, misalnya dari sisi jemurnya itu jauh enggak kayak gitu ya, berapa jauh, berapa lama dia. Jadi kalau time study ini benar-benar waktu itu dihitung, biasanya pakai stopwatch ya atau pakai timer gitu ya, jadi benar-benar dihitung berapa menit itu dihitung. Nah terus pas goreng ini mudah nggak ininya layoutnya. Mudah itu artinya di sini kompor, terus sebelahnya itu tempat untuk ngambil kerupuknya, sebelahnya meniriskan gitu ya, jadi orangnya nggak yang wirawiri gitu ya, yang banyak berjalan gitu ya. Jadi misalkan ini pas memanaskan kompor, nah ini kan menunggu kan sebenarnya, misalnya menunggu 5 menit. Nah pas menunggu ini biar nggak idle atau nggak sia-sia waktunya menunggu, maka ini diisi dengan apa, misalnya menyiapkan yang mau digoreng, menyiapkan tirisan, menyiapkan apa kayak gitu ya. Jadi ketika waktunya itu bisa lebih efektif ya, nggak ada yang terbuang sia-sia karena menunggu ini, bisa jadi ini waktunya bisa lebih cepat kayak gitu. Bisa saving waktu berapa dengan. Jadi ini method analysis and improvement ini sebenarnya tujuan akhirnya itu adalah itu tadi, bisa saving waktu berapa lama ya, improvement atau kemudahan metodenya berapa lama, mudah nggak ini metodenya kayak gitu. Nah nanti kalau sudah oke, udah dipastikan udah bagus proses produksinya, baru kita nanti merecord informasi tentang operasinya gitu ya. Jadi kalau udah oke, terus digambar lagi masing-masing proses produksinya seperti apa. Terus habis itu ini separate operation into elements ya. Jadi dibagi-bagi elemennya, misalnya penggorengan itu dibagi-bagi lagi, memanaskan kompor, menyiapkan penggorengan, terus proses penggorengan itu sendiri gitu ya. Jadi dibagi-bagi per elemen tertentu. Terus ketika udah dibagi-bagi, kita record ya waktunya. Kita record waktunya untuk setiap workstation ya, atau setiap elemen tadi itu berapa lama kayak gitu. Terus ketika sudah dapat semua waktunya, terus kita baru rate performance-nya gitu. Terus di-convert menjadi normal time, terus menentukan allowance. Allowance itu tambahan-tambahan ya. Jadi kalau kita perlu menambahkan allowance, misalnya ya kadang operatornya butuh ke kamar mandi atau butuh apa ya. Nah ini nanti ditambahkan waktunya di allowance. Itulah yang namanya standard time, waktu standar. Oke ya, jadi ini nanti yang perlu ditanyakan ya, pertanyaan-pertanyaan ini sebelum melakukan time study ya. Apakah job itu ready for timing, ready untuk di timer gitu ya? Apakah physical setupnya udah bener? Apakah layoutnya udah efisien? Ini ya yang perlu ditanyain ya, untuk tahu bahwa memang secara metodenya itu udah bagus gitu ya. Dia mudah lah, semuanya udah ready, setupnya gampang, bukan bingung nyari mana dulu ya alat-alat masaknya, masih nyampur jadi satu misalnya. Nah itu kan berarti setupnya nggak benar ya, maksudnya belum siap untuk produksi. Layoutnya apakah udah efisien? Nah efisien tadi layoutnya itu tertata, yang deket gitu ya, sehingga orang itu nggak mondar-mandir kayak gitu. Terus apakah proper tools and equipment used ya, apakah toolsnya itu udah bener, yang udah proper, udah sesuai gitu ya. Jadi misalnya kalau bikin kerupuk, anggap aja ini kerupuk ketela gitu ya, terus habis itu alatnya sebuah pisau yang tumpul,
Wah, itu nggak bisa jadi keripik akhirnya kan, nanti pecah-pecah dan lain sebagainya. Ya, menyusahkan kayak gitu ya. Bisa jadi toolsnya yang salah. Is the product produced correctly? Apakah produk itu diproduksi dengan benar ya? Proses produksinya apakah benar caranya seperti itu? Is the motion pattern optimized? Motion itu pergerakan orangnya itu tuh udah paling ringkas gitu ya, nggak banyak proses mondar-mandir dan lain sebagainya. Nah, kalau udah gitu terus lanjut ke sketch proses layout, digambar layoutnya seperti apa, list elemen ya, dari layoutnya itu apa aja tadi proses-prosesnya ya, short as possible, have identifiable start and end point ya, jadi awalnya gimana sampai akhirnya gimana itu udah ada. Terus habis itu separate operator and machine element, terus constant and variable elements. Contohnya seperti ini, digambar dulu layoutnya. Nah, ini dia pekerjaan untuk ini ya, pekerjaan yang di meja begitu ya. Ini untuk pekerjaan pakai tools yang obeng, more, baut dan sebagainya. Nah, ini digambar dulu layoutnya. Oh, ini obengnya di sini. Terus tempat more-nya di sini. Nanti dia untuk merakitnya di sebelah sini. Kayak gitu tuh semuanya terjangkau oleh tangan, nggak banyak pergerakan, nggak banyak muter-muter ngambil ke belakang, taruh sini dan sebagainya. Semuanya udah di meja ini. Kayak gitu, meja kerjanya udah di meja ini. Nah, baru nanti siap untuk di stopwatch gitu ya. Oke. Ya, nanti siap di stopwatch, ketika start bekerja, stopwatch klik jalan juga. Oke, kemudian observers ini judge the effort of operator in performing the elements and operation. Nah, nanti observernya tinggal ya melihat aja, udah stopwatch jalan, dia melihat operatornya bekerjanya gimana. Baru di situ nanti kita hitung waktu-waktunya. Kita lanjutkan performance rating ya. Performance rating ini nanti dilihat, misalnya di situ ada 5 orang, antar orang itu bekerjanya butuh waktu berapa lama, atau misalnya kalau ini harus repetitif ya, dilakukan beberapa kali terus nanti dirata-rata untuk mendapatkan waktu normal ini. Nah, tapi operatornya ini nanti harus dipastikan ini ya sehat, terus dia secara skill and speed itu ya udah terbiasa melakukan itu, bukan operator yang baru atau maksudnya masih belajar, itu nggak bisa dijadiin standar itu harus yang udah terbiasa. Nah, misalnya pas hari itu ternyata yang kerja pas orang training, nah itu masih belum bisa dijadiin standar dia karena masih belajar, mungkin butuh waktu lebih lama. Oke, jadi kalau normal nanti rating faktornya lebih dari 1. Kalau kurang dari normal maka, jadi normal itu 1, nanti kalau lebih dari normal berarti lebih dari 1, kalau kurang dari normal maka kurang dari 1. Terus nanti ditambah dengan allowance. Allowance itu ya ada personal allowance gitu ya. Personal allowance itu ya butuh ke kamar mandi dan lain sebagainya tadi, itu biasanya 4-5% in the US. Fatigue ya, kadang pas capek-capek masih butuh istirahat, butuh stressing dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi kondisinya nggak memungkinkan, misalnya ketika hot and heavy and dirty work. Nah, itu juga bakalan mengganggu ya. Kalau orang bekerja di lingkungan yang panas, terus nggak nyaman, itu pasti akan dia butuh waktu lebih banyak lagi gitu ya. Jadi ini fatigue ini 0-25%. Terus ada lagi allowance, itu yang jenisnya delay ya. Ada yang personal, ada yang fatigue, ada yang delay. Delay itu
interruption beyond the operator's control. Jadi delay itu ya kadang-kadang ada faktor menunggunya kayak gitu ya. Itu 2 sampai 8%. Together PFND ranging to 8 to 35%, average in 15%. Ya, jadi PFND itu ini personal fatigue delay nih ya, personal fatigue delay. Jadi ditentukan aja kalau biasanya range-nya itu segini 8 sampai 35%, average-nya 15%. Ya, jadi performance rating tadi ya 100% dibagi 100% min 15%. Berapa itu? Itu adalah faktor ratings. Nah, nanti bisa untuk menghitung ini ya. Jadi satu siklus itu total waktunya berapa ya? Dibagi dengan jumlah observasi. Jadi kalau observasinya 5 kali, nah ini berarti total waktu selama 5 kali observasi itu berapa? Nah, nanti nilai ini perlu dikalikan dengan rating faktor yang tadi ya 100% per 100% dikurangi PFND tadi dikalikan dengan average cycle time, itu namanya normal cycle time atau waktu normal ya, seperti ini ya. Jadi waktu rata-rata tadi dikali dengan rating faktornya berapa persen. Nah, jadi itulah yang disebut dengan standard time. Jadi standard time itu adalah waktu rata-rata tadi ya dikalikan dengan rating faktor. Rating faktornya berapa? Berapa banyak gitu ya. Contohnya adalah seperti ini ya. Ini adalah aktivitas apa nih ya? Elemen ini inload PCB to machine, insert and portion PCB, more to lower hill, getting station. Ini anggap aja ini aktivitas untuk merakit komputer ya. Ini ada hubungannya sama PCB ya. Dia di situ ada aktivitas-aktivitas menata PCB-nya, terus habis itu mungkin buka murnya, terus malah nutup murnya dan lain sebagainya gitu, menginsert ini, memposisikan dan lain sebagainya ya. Nah, ini elemen-elemen dalam satu aktivitas ini tadi itu diberi kode A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Nah, masing-masing ini dihitung ya. Ini berapa menit gitu. Berapa menit? Oh, yang ini dihitung sekian menit. Nah, berarti satu totalnya ini di total berapa? 3,705. Terus nanti coba lagi observasi yang kedua, atau ini line 2. Line 2 itu misalnya sebelahnya ini misalnya ada 5 operator yang melakukan hal yang sama. Operator 1 seperti ini, operator 2 seperti ini, operator 3 seperti ini, operator 4 seperti ini, operator 5 seperti ini. Di total semuanya waktunya ya. Nah, terus habis itu setelah tahu totalnya tadi, terus nanti di rata-rata dibagi 5. Oke, kemudian kita udah tahu ya average-nya berapa. Terus di sini rating faktornya di sini dia 1 ya. Terus allowance-nya ya, allowance-nya yang masing-masing tadi 15%. Maka tinggal dikalikan ya tadi ya, 100 min 100% per 100 per 100 min 15%. Dikalikan dengan ini 3,597 ini. Oh, ternyata hasilnya 4,232. Jadi standard time per unitnya adalah ini 4 menit. Ya, bukan 3 menit karena harus ditambah dengan allowance ini 15%. Gitu. Oke. Oke ya. Terus yang metode kedua,
Selain time study, ini work sampling. Nah, kalau work sampling ini lebih ke bukan observasi langsung per lini terus menghitung beneran pakai stopwatch, dihitungin awal sampai akhir. Tapi kalau work sampling ini kita pakai statistical technique ya. Jadi kita menghitung waktunya itu pakai statistik ya. Jadi sampling. Nggak full menghitung tapi sampling. Oke, ini cepat aja ya. Jadi sampling itu kita datangnya pas nggak full awal sampai akhir proses itu selesai, tapi misalnya pas 1 jam pas rame-ramenya kayak gitu, dia bekerjanya seperti apa. Nah, tapi di situ harus banyak karena sampling ini kita harus kecukupan datanya dan sebagainya itu perlu ini juga ya. Perlu banyak juga sehingga kita tahu nanti kapan pas working, kapan pas idle, kapan pas absen kayak gitu ya. Jadi tahu waktu-waktunya pas kayak gitu. Oke, ini cepat aja. Ya, jadi intinya ada 2 hal itu untuk menghitung waktu standar, dan waktu standar ini nanti sangat berkaitan dengan ini ya, sangat berkaitan dengan bagaimana kita perlu tahu dulu waktu standarnya untuk produksi itu, baru nanti kita bisa menghitung berapa biayanya gitu ya untuk upah ini. Oke, ya. Oke. Oke ya. Jadi kalau untuk menghitung tentang biaya-biaya tenaga kerja, itu memang ada yang namanya upah, salary and payroll. Oke ya, mungkin kita cukupkan sampai sini ya. Kita untuk yang selanjutnya bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi kesimpulannya di sini tenaga kerja itu sering dilupakan ya, biayanya untuk menghitung sebuah biaya produk itu sering dilupakan. Seringnya teman-teman itu fokusnya ke material. Nah, padahal tenaga kerja ini butuh dibayar juga ya kan? Ya, entah kalian itu nanti menjadi ownernya memang nggak butuh dibayar, tapi dalam sebuah perhitungan estimasi biaya seluruh tenaga kerja itu butuh dibayar, entah itu yang berhubungan langsung direct material, direct labornya, ataupun yang indirect ya kayak supervisor, CEO dan lain sebagainya, semuanya perlu untuk dihitung ya. Itu tadi adalah contoh-contoh cara menghitung waktu kerja ya, yang nanti bisa kita terapkan ya, nanti bisa kita latih ya. Mungkin nanti penugasannya teman-teman bisa untuk mencari satu case khusus, terserah itu, boleh pas bikin produk, boleh orang bikin proyek gitu ya. Terus kita menghitung waktu standarnya. Sebenarnya waktu standar untuk produk atau proyek itu tuh berapa? Kita bisa gunakan metode yang sudah kita pelajari tadi. Apakah time study ya? Mungkin lebih ke time study di sini ya. Oke, mungkin itu dulu. Semoga bermanfaat. Untuk pertanyaan boleh langsung tulis di komen ataupun bisa ditanyakan langsung saat kelas. Terima kasih, kita cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.